Assalamualaikum, sahabat cerita hikayat. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Kisah Raja Nemrud yang menikahi ibu kandungnya sendiri. Menarik dibahas, dia merupakan penguasa Babilonia, salah satu kota di Irak. Raja Nemrud memiliki ibu bernama Semiramis. Sang ibu memiliki wajah yang cantik dan awet muda. Dikisahkan, pada saat usia remaja, Semiramis telah menikah dengan Kan'an. Konon, sehari setelah berhubungan badan dengan Semiramis, ayahnya meninggal dunia. Ibunya yang cantik jelita mengaku tidak pernah disentuh oleh manusia. Kisah Raja Nemrud yang menikahi ibunya sendiri dianggap anak suci. Ini telah menambah keyakinan Nemrud bahwa ia adalah anak Tuhan yang lahir dari seorang perawan. Tidak hanya itu, Nemrud juga terkenal paling pintar dan paling cerdas di zaman itu di antara teman-teman sebayanya. Dia dianugerahi kepintaran dalam hal desain ilmu, matematika, dan ilmu perbintangan. Nemrud jugalah yang diyakini menemukan lingkaran 360 derajat. Ia jugalah yang menemukan kalau dalam 1 jam terdiri dari 60 menit dan 1 menit terdiri dari 60 detik. Selain itu, Nemrud menetapkan bahwa satu hari terbagi menjadi 24 jam. Menurut Nemrud, hari bermula pada waktu tengah malam dan bukannya pada waktu matahari terbenam seperti yang dipercayai oleh kaum sebelumnya. Dengan kemampuan dan kecerdasan ini, Nemrud ditetapkan menjadi orang paling cerdas. Sayangnya, dengan segala kelebihan yang dia punya, dia justru menyalahgunakannya. Nemrud menyesatkan rakyatnya dengan falak atau ilmu perbintangan untuk menciptakan ilmu ramal nasib atau horoscope. Tujuannya agar manusia tidak memerlukan Tuhan, karena manusia bisa memprediksi dan mengubah nasib sendiri. Selain itu, Nemrud juga membangun banyak bangunan megah dan berhala yang indah agar manusia kagum akan ciptaannya sendiri. Konon, Menara Babel yang dibangun Nemrud digunakan untuk para pendeta-pendeta memuji dan menyembah Nemrud. Nemrud juga menyukai ilmu sihir. Ilmu ini digunakan untuk mempengaruhi rakyatnya. Konon katanya Nemrud memperoleh ilmu sihir dari 2 malaikat Harut dan Marut yang pernah disebutkan dalam Al-Quran. Selain itu, Nemrud juga memulai era yang baru di mana manusia memandang rendah pada Tuhan, yang padahal dari masa sebelumnya sampai ke Nabi Nuh, orang-orang mengagungkan Allah SWT. Setelah Nemrud menginjak usia dewasa, Semiramis sering tampak cemburu ketika gadis-gadis mendekati putranya, hingga pada suatu ketika dia menikah dengan anak kandungnya sendiri. Menginjak usia remaja, Nemrud suka mengganggu orang-orang di jalan dan dia bisa menghimpun banyak orang menjadi pengikutnya. Berita ini sampai ke telinga bapaknya, Kan'an. Hanya saja Kan'an tidak tahu bahwa itu anaknya. Maka Kan'an mengumpulkan bala tentaranya pergi untuk menemui Nemrud. Ketika Nemrud melihat pasukan yang datang kepadanya, dia mengerahkan orang-orang yang ada bersamanya. Terjadilah pertempuran dan Nemrud bisa menghancurkan pasukan Kan'an. Kan'an penasaran mencari Nemrud, namun Nemrud berhasil membunuhnya. Sampai ajalnya, Kan'an tidak mengetahui bahwa yang membunuhnya adalah anaknya. Nemrud pun tidak mengetahui bahwa yang dibunuh itu adalah ayahnya. Akhirnya tampuk kerajaan jatuh ke tangan Nemrud. Setelah Nemrud menginjak usia dewasa, Semiramis sering tampak cemburu ketika gadis-gadis mendekati putranya, hingga pada suatu ketika dia menikah dengan anak kandungnya sendiri. Tidak hanya menikahi ibunya sendiri, kisah Raja Nemrud bermimpi melihat kerajaannya hancur dan terbakar. Ia kemudian meminta masukan dari peramal dan ahli
Tafsir mimpi di kerajaannya, kebanyakan mereka tak bisa meramalkan apa yang terjadi pada Namrud. Lalu, seseorang berkata bahwa pada malam itu telah lahir seorang anak laki-laki di Babilonia yang akan menghancurkan kerajaan Namrud di masa mendatang. Mendengar tafsir tersebut, Namrud memerintahkan prajuritnya untuk mencari ada tidak anak laki-laki yang lahir pada malam. Dirinya bermimpi, bila ada, maka jangan biarkan hidup. Begitulah kisah Raja Namrud menikahi ibunya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum.